Pemirsa, ketika hendak mudik lebaran, biasanya kita sudah mulai memikirkan oleh-oleh apa yang akan kita bawakan nanti. Nah, bagaimanakah kiat memberikan oleh-oleh namun tidak merusak perencanaan keuangan kita? Apakah oleh-oleh memang sebuah keharusan? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Muhammad Irsan, Head of Agency Training and Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ada pertanyaan dari pemirsa kita bernama Ibu Maryam yang sedang membuat perencanaan keuangan untuk mudik lebaran bersama keluarganya tahun ini nih Pak ya. Salah satu elemen biaya yang diperhitungkan adalah oleh-oleh. Namun ia mengaku sebenarnya oleh-oleh selama ini membutuhkan banyak dana. Sebetulnya nggak jadi masalah tidak jika kita tidak membelinya katanya? Ya, jadi sebetulnya oleh-oleh itu bukan menjadi kewajiban seharusnya, tapi ini adalah tradisi di masyarakat kita. Karena orang yang akan datang itu merasa bahwa wajib. Nah, wajib inilah yang sering menjadi beban. Karena inti dari lebaran itu atau mudik itu adalah bagaimana mereka berkumpul, merayakan hari kemenangan dan sebagainya. Tapi di salah satu faktor atau salah satu unsurnya oleh-oleh termasuk. Tapi harusnya ini menjadi prioritas yang keberapa, bukan yang paling utama. Nah, ini yang harus dipahami sebetulnya. Tapi ada perasaan takut dikatakan pelit jika tidak bawa oleh-oleh, begitu Pak Irsan ya, bagaimana dong? Betul. Jadi itulah tadi tradisi orang melihat bahwa orang yang mudik harus selalu membawa barang untuk oleh-oleh. Kalaupun itu kita lakukan, inti dari membawa oleh-oleh itu adalah bagaimana kita memberi perhatian, bukan barangnya yang harus mahal. Nah, ini yang harus bisa disiasati. Bahwa contoh paling gampang adalah, oke, saya akan mudik dengan membawa oleh-oleh yang budgetnya nilai tertentu, misalnya X rupiah. Nah, kita harus berpegang bahwa nilai inilah yang akan saya belanjakan untuk oleh-oleh tersebut. Kadang kita sendiri yang akan membawa itu yang merasa nggak puas. Aduh, kok dikit banget ya? Atau kurang dari apa yang saya harapkan bisa saya beli, ternyata masih kurang. Sehingga kita ambil dari pos lain. Nah, ini yang kadang-kadang merusak perencanaan keuangan kita. Oke, apakah ada persentase anggaran yang idealnya disisihkan? Atau barangkali juga oleh-oleh seperti apa sih yang sebaiknya diberikan kalau begitu? Sebenarnya sih nggak harus ada anggaran yang pasti karena relatif untuk tiap orang. Jadi contoh misalnya untuk kita ambil dari pos THR. Pada saat biasanya THR itu dibayarkan kurang lebih 2 minggu sebelum hari raya. Pada saat membelikan oleh-oleh dari THR tadi, kita bisa melihat bahwa berapa dana yang saya bisa alokasikan dari sini. Jangan lupa dari THR juga kita mesti alokasikan untuk zakat, sedekah dan sebagainya. Jadi kita membuat perencanaan itu dari awal. Nah, dari situ kita ambil pos oleh-oleh, inilah yang kita belanjakan. Mengenai barangnya relatif, kalau untuk anak kecil bisa jadi hanya seperti coklat dan sebagainya, mereka udah senang. Ya, mungkin untuk orang tua bisa jadi kain, pakaian dan sebagainya. Hal-hal seperti itu tergantung orang per orang, tapi intinya jangan melampaui angka yang sudah kita budgetkan. Oke, jika ternyata dananya tetap kurang, tidak mau berhutang, kemudian boleh tidak kalau kita pakai pos dana darurat? Nah, ini juga nih. Banyak orang yang melihat bahwa pos dana darurat itu bisa membantu untuk membeli oleh-oleh tadi sehingga saya pulang tetap orang menganggap saya nggak pelit dan sebagainya. Sebaiknya jangan, karena darurat itu memang untuk situasi darurat. Bisa dibayangkan kalau saya ambil dari dana darurat kemudian terjadi sesuatu, dana darurat saya kurang atau bahkan habis hanya karena oleh-oleh ini. Jadi mesti disiasati. Paling penting adalah buat perencanaan. Kemudian disiplin terhadap perencanaan tersebut. Oleh-oleh yang akan saya bawa pada saat mudik nilainya misalnya 1 juta atau 2 juta, nilainya harus sesuai apa yang kita rencanakan dari awal. Oke, barangkali ada tips bagi pemirsa di rumah ini Pak Irsan, tentunya terkait dengan oleh-oleh yang tentunya jangan sampai mengganggu kebutuhan lainnya selama bulan Ramadan dan Lebaran nanti. Ya, ini penting untuk kita selalu membuat perencanaan, termasuk untuk oleh-oleh. Karena gini, begitu THR datang, poinnya adalah jangan untuk dihabiskan. Jangan lupa ada untuk zakat, sedekah, dan juga sebisa mungkin ada yang kita investasikan. Jangan sampai THR habis hanya untuk oleh-oleh. Jadi buat perencanaan, kemudian kita disiplin terhadap perencanaan tersebut. Oleh-oleh kita poskan, kita tetap harus poskan, dan kita pakai angka yang realistis di situ. Baiklah Pak Irsan, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh